Turki Utsmani merupakan benteng terakhir umat Islam dalam bingkai khilafah sebelum diruntuhkan oleh Mustafa Kemal Atatürk pada 3 Maret 1924 silam. Kehancuran kekhalifahan Turki Utsmani ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor, baik itu faktor internal maupun eksternal. Di sisi lain, beragam propaganda yang dilancarkan oleh negara-negara Eropa dan kenyataan bahwa saat kejadian berlangsung terjadi Perang Dunia Pertama semakin membuat proses runtuhnya khilafah semakin cepat dari perkiraan. Keruntuhan ini tentulah bukan merupakan proses yang terjadi dalam waktu semalam, namun merupakan kumpulan dari rangkaian peristiwa yang saling mendukung dan berkaitan satu sama lain. Jika kita melihat sejarah, awal kehancuran Turki Utsmani pada mulanya terjadi pada abad ke-18 Masehi. Pada abad tersebut, syariat Islam mulai ditinggalkan secara perlahan, mulai dari aturan kehidupan hingga sistem pemerintahan. Hal ini bisa dilihat dari perilaku kalangan bangsawan dan masyarakat Turki yang memilih hidup dalam nuansa senang dengan kemewahan. Seiring berjalannya waktu, keadaan diperparah dengan menjamurnya penyakit al-wahan yang diderita oleh beberapa penguasa Turki, yaitu penyakit cinta dunia dan takut mati. Sejatinya, hidup bermewah-mewahan ini dimulai saat Sultan Murad bin Salim II menyelenggarakan acara khitanan anaknya yang bernama Sultan Muhammad selama 45 hari non-stop yang menghabiskan harta kerajaan yang banyak. Selain faktor internal tersebut, ada faktor lain yang bersumber dari luar yang menjadi salah satu sebab runtuhnya khilafah Turki Utsmani 1924, yaitu datangnya ide-ide barat tentang nasionalisme, sekulerisme, dan liberalisme. Pertama, ide-ide nasionalisme mulai menggema di seluruh wilayah Turki sehingga banyak daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani ingin memerdekakan diri. Bangsa yang sangat besar keinginannya untuk lepas dari kekuasaan Turki Utsmani adalah bangsa Arab. Orang-orang Arab yang sebagian besar tinggal di Turki menggelorakan semangat primordial dan mencoba memprovokasi masyarakat Arab lainnya untuk memisahkan diri dari kekhalifahan yang sudah mulai goyah. Menyikapi hal tersebut, masyarakat Turki geram dan sebagai balasannya mereka menjauhkan segala budaya Arab dari kehidupan sehari-hari mereka. Bahasa Arab yang menjadi bahasa Al-Quran dan hadis serta bahasa dari beberapa kitab para ulama ditinggalkan dan dijauhkan dari kehidupan masyarakat Turki. Akibatnya berdampak besar dengan matinya keran ijtihad para ulama. Sehingga ketika dihadapkan pada problematika masyarakat baru, ulama-ulama pada saat itu tidak dapat menggali hukum karena keterbatasan sumber rujukan. Dengan tidak adanya hukum yang sesuai dengan problematika saat itu, masyarakat bimbang dan kehilangan sandaran hukum. Muncul beberapa ulama yang mengklaim sepihak tentang hukum suatu perkara berdasarkan kepentingan masing-masing, bukan lagi beracu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kejadian paling miris terjadi ketika invasi teknologi orang-orang Eropa mulai masuk ke wilayah Turki. Terdapat beberapa ulama yang mengatakan bahwa seluruh barang yang berasal dari luar Islam adalah haram. Namun, di sisi yang berseberangan, muncul juga beberapa ulama yang mengatakan seluruh yang berasal dari luar Islam dapat diterima. Kebingungan masyarakat mencuat hingga pada titik tertentu beberapa sudah tidak percaya lagi dengan sumber hukum Islam. Di akhir masa kekhalifahan, pintu-pintu futuhat tertutup. Futuhat adalah pembebasan suatu wilayah yang dilakukan oleh umat Islam dengan maksud menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat yang dibebaskan, menciptakan keadilan dan sistem kehidupan yang baik. Namun, pada akhir menjelang Utsmaniyah runtuh, futuhat sudah tidak lagi menjadi pokok besar kekhalifahan. Produksi persenjataan mulai menurun, pertahanan wilayah lemah, dan krisis yang terjadi akibat korupsi raja-raja membuat khilafah semakin melemah. Pada akhirnya, Turki Utsmani tidak lagi menjadi negara yang disegani oleh kawan maupun lawan dalam hal pertahanan, keamanan, maupun peradaban ilmu pengetahuan. Kedua, ide-ide sekulerisme secara perlahan mulai menjangkiti pemerintahan Turki Utsmani. Dibentuknya pengadilan sipil pada abad ke-18 menjadi penanda resmi pemisahan agama dari sistem pemerintahan kekhalifahan. Dulu, lembaga peradilan resmi pemerintahan hanya satu, yaitu yang berlandaskan syariat Islam sebagai pijakan hukumnya. Namun, pasca ide sekulerisme datang, ia telah berhasil memisahkan lembaga peradilan menjadi dua, yaitu lembaga peradilan syariah dan peradilan sipil, di mana peradilan sipil berlandaskan pada hukum-hukum buatan manusia. Ide-ide barat berkembang sangat pesat pasca beberapa pemuda Turki yang menempuh pendidikan di Eropa kembali ke Turki dengan membawa ideologi barat. Tokoh yang terkenal di kalangan masyarakat Turki adalah Nami Kemal dan Midhat Pasha. Yang kedua tokoh tersebut berperan besar dalam pembentukan konstitusi pertama Turki pada tahun 1899
1876 yang sumbernya tidak semua berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ironisnya, Midhat Pasha justru disebut sebagai bapak konstitusi Turki pasca konstitusi ditetapkan. Selain ide dari Barat, kehancuran Turki Utsmani juga tak dapat dilepaskan dari dua organisasi besar yang ada pada masa itu, yaitu Organisasi Persatuan dan Kemajuan dan Gerakan Turki Muda. Kelompok oposisi tersebut bergerak dengan tujuan menjatuhkan Sultan Abdul Hamid II dan menjadikan Turki sebagai negara yang berlandaskan pada paham sekuler dan liberal. Salah satu hal yang dilakukan antara lain melakukan propaganda dengan menyebutkan keburukan dan kegagalan Sultan Abdul Hamid II melalui media cetak. Propaganda tersebut tidak hanya disebarkan di wilayah Turki, tetapi juga disebarkan di beberapa negara-negara Eropa untuk memperlihatkan citra buruk yang terjadi di pemerintahan Turki. Puncaknya, kelompok oposisi melakukan pemberontakan pada tahun 1908 dengan agenda mendesak Sultan Abdul Hamid II mundur dan menerapkan kembali Konstitusi 1876 yang sempat dicabut ketetapannya tidak lama berselang pasca peresmian. Akibatnya, pemerintah Turki menyepakati tuntutan dengan melakukan pemilu untuk pertama kalinya yang kemudian dimenangkan oleh Komite Persatuan dan Kemajuan. Pada 27 April 1909, Sultan Abdul Hamid II resmi didapuk dari tahta kepemimpinan. Khalifah selanjutnya hanyalah pemimpin boneka dari Komite Persatuan dan Kemajuan. Pada saat Perang Dunia I meletus, Turki Utsmani mengalami kekalahan yang berimbas pada jatuhnya Turki ke tangan Inggris. Mustafa Kemal Atatürk selaku komandan militer Turki berhasil memimpin gerakan nasional Turki dalam apa yang kemudian disebut Perang Kemerdekaan Turki dan memukul Inggris mundur kembali. Menurut Ali Muhammad Asyalabi, peristiwa tersebut hanyalah sebuah rekayasa untuk memunculkan ketokohan Atatürk. Namun bagaimanapun juga, resmi pada 3 Maret 1924 silam, Khilafah Turki Utsmani runtuh dan berganti menjadi Republik Turki hingga sampai hari ini.